Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini gue akan membuat video yang sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya gue membahas tentang rambut, jadi di video kali ini gue akan mereview salah satu local brand clothing Indonesia, yaitu adalah Mary Jane. Oke, jadi di video kali ini gue akan mereview dua produk dari mereka, yaitu adalah yang pertama coach jaketnya, terus yang kedua gue juga akan mereview hoodie-nya. Tapi di sini kita akan mulai dengan mereview coach jaketnya dulu. Nah, sebelum kita mulai reviewnya, kita kenali dulu nih latar belakang atau apa sih Mary Jane Co ini. Oke, jadi Mary Jane ini merupakan brand clothing lokal asal Bandung, dan Mary Jane ini emang basicnya atau orientasinya tuh lebih ke streetwear. Jadi di sini Mary Jane ini merupakan, setahu gue ya, clothing brand yang sangat mengikuti perkembangan tren clothing di Indonesia. Dan di sini di akhir-akhir ini mereka sering mengeluarkan artikel-artikel yang berkaitan dengan Jepang-Jepang gitu. Oke, dan Mary Jane ini juga produksinya bagus banget. Mereka udah melakukan produksi dengan menggunakan teknologi, dan di sini gue beruntung banget karena gue dapat kesempatan untuk ngelihat bagaimana produk-produk mereka diproduksi. Dan oke, itu dia tadi sekilas informasi mengenai brand Mary Jane ini. Dan oke, langsung aja kita mulai. Untuk artikel mereka yang pertama, di sini gue ada coach jaketnya. Jadi kita bahas mulai dari desainnya dulu. Desainnya ini seperti yang bisa kalian lihat di sini, di depan sini bagian dada atas ada tulisan Medesign, terus ada 2020 Mary Jane 3.0 issue. Terus udah cuma ini aja desainnya yang bagian depannya. Terus kita balik bagian belakangnya. Nah, ini dia cuy. Untuk bagian belakangnya sama tulisannya Medesign. Jadi di sini menurut gue untuk desainnya mengenai kayak semacam obat-obatan gitu sih. Dan di sini ada gambar kayak obat-obatan tadi. Terus di sini ada gambar cewek terus ngerokok terus mimisan gitu. Dan di sini untuk pojok kanan bawahnya ini ada beberapa tipografi gitu. Nah, untuk sablonnya mereka menggunakan Royal Nil Import, dan di sini untuk detail sablonnya cukup detail ya, untuk desainnya cukup jelas gitu, cukup rapi, dan di sini kayak menyerap ke bahannya gitu cuy, jadi nggak timbul gitu. Cuma ya untuk sablonnya mungkin nggak terlalu tebal gitu, dan pinggir-pinggirnya juga cukup rapi. Jadi untuk sablonnya menurut gua oke-oke aja sih. Coach jacket ini bahannya itu dari Columbia Waterproof. Jadi di sini emang bahan Columbia Waterproof ini memang bisa menahan air dalam jumlah yang nggak begitu banyak, dan ini juga bagus banget untuk menahan angin. Jadi mungkin untuk kegiatan di outdoor mungkin bakal suportif banget sih untuk coach jacket ini. Terus di sini untuk detail bahannya, kalau kalian lihat secara detail itu kayak ada motif kotak-kotaknya gitu. Terus kalau kita lihat di bagian dalamnya ini disupport dengan kain kayak jaring-jaring gitu. Jadi ini memang berfungsi banget sih untuk sirkulasi udara. Jadi mungkin kalau kalian pakai ini nggak terlalu panas sih. Terus kalau kita lihat di atasnya sini size tag-nya menggunakan woven. Di sini juga ada steel tag-nya dari Mika dan juga dari kardus gitu. Terus untuk detail kancingnya juga rapi banget. Dan bagian bawahnya, nah ini nih. Kalau biasanya coach jacket tuh yang bagian bawahnya kayak ada tali buat ngencengin bagian bawahnya gitu, tapi di sini gak ada talinya cuy. Jadi gue juga cukup bingung karena di sini kayak ada lubang buat talinya gitu, tapi di sini gak ada talinya. Ini emang kesalahan produksi atau emang konsepnya kayak gini? Gue juga nggak terlalu paham sih. Jadi buat owner dari Mary Jane, kalau mungkin lihat video ini bisa kasih penjelasan di komen di bawah. Jadi itu dia review mengenai coach jacket dari Mary Jane. Sekarang kita akan mereview yang hoodie-nya. Oke, ini dia hoodie-nya, dan di sini gue punya hoodie-nya yang warna hijau tua gitu. Dan sekarang kita akan membahas mengenai desainnya dulu.
untuk desainnya bagian depannya di sini ada tulisan Fearsome Gods of Nature, jadi ada tulisannya kayak Jepang-Jepang gitu, Fujin and Raijin. Dan ya untuk desain depannya cuma ada tulisan di bagian pojok sini. Dan kita balik untuk desain bagian belakangnya tuh kayak gini. Ini lumayan cukup gede cuy. Dan di sini desainnya ada Fujin and Raijin. Nah, setelah gua research, untuk Fujin dan Raijin itu merupakan dua dewa tentang cuaca gitu kalau gue salah. Jadi Raijin itu dewa petir dan juga Fujin itu dewa angin. Jadi di sini memang kalau kalian lihat desainnya, ini yang Raijin kayak ada petir-petirnya gitu. Untuk Fujinnya kayak bawa apa ya? Karung isi angin gitu sih. Warna biru dan juga warna pink. Terus di sini ada misalnya Fearsome Gods of Nature. Terus di sini ada tulisan Jepangnya di sini juga, dan di sini juga memang di sini konsepnya Jepang banget sih. Nah, untuk sablonnya dia memakai GL Quaret. Jadi GL Quaret ini merupakan sejenis rubber gitu, dan di sini untuk detail sablonnya memang lumayan cukup tebal ya dibandingkan dengan yang sablon coach jaketnya. Jadi untuk kerapiannya memang sangat-sangat rapi, terus gak ada yang melenceng-melenceng gitu. Jadi memang untuk sablonnya rapi banget, dan secara detail desainnya juga jelas banget sih di sini. Kayak warnanya juga cukup jelas. Mungkin untuk sablon yang bagian depan sini, yang bagian bawahnya sini, dan bagian tulisan kecilnya ini emang agak kurang jelas ya. Terus untuk sablonnya di sini menurut gua nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal, jadi pas gitu. Nah, untuk bahan dari hoodie-nya ini Mary Jane menggunakan bahan fleece. Jadi memang bahan fleece ini sangat umum atau menjadi standar hoodie clothing line Indonesia. Dan untuk teksturnya juga lembut banget bagian luarnya. Terus untuk tekstur bagian dalamnya di sini kayak ada bulu-bulunya gitu sih, yang bikin efeknya tuh di tubuh menjadi lebih hangat gitu. Jadi kalau dipakai di musim dingin atau pas musim hujan ini cocok banget sih, karena memang bisa memberikan efek hangat pada tubuh kita. Nah, untuk detail-detailnya di sini ada saku dua gitu yang langsung tembus gitu untuk sakunya tuh. Dan untuk talinya di sini menurut gue bagus banget. Untuk bordirannya juga rapi, juga tebel gitu. Dan di sini untuk lubangnya juga dilapisi kayak semacam besi atau aluminium gitu sih, karena gue juga gak terlalu paham ini dari apa cuy. Terus untuk size tagnya dia menggunakan woven. Di sini ada tag Mary Jane juga. Terus sini ada seal tagnya juga dari Mika, sama persis kayak yang di coach jaketnya tadi. Terus di sini untuk bagian lengannya ini menurut gue elastis banget coy. Tuh, kayaknya agak gampang molor deh. Elastis banget. Di bawahnya sini juga ini elastis banget cuy. Tuh. Dan untuk detail jahitannya juga di sini bagian luarnya agak ini ya, kurang rapi ya menurut gue, karena ada kayak yang melenceng-melenceng gitu. Terus di sini ada kayak benangnya gitu di sini. Kita lihat jahitan bagian dalamnya. Ya, untuk bagian dalamnya kalau kalian perhatikan di sini ada kayak serabut-serabut benangnya gitu. Jadi memang untuk jahitannya agak kurang rapi. Jadi mungkin ini jadi evaluasi buat Mary Jane. Untuk jahitannya mungkin bisa dibuat lebih rapi lagi. Oke, yang terakhir kita akan mencoba dua produk ini di badan gua. So, ini dia. Overall secara
kualitas gue cukup puas lah ya, karena memang dari harganya juga menurut gue sangat-sangat terjangkau, terus emang worth it sih menurut gue. Jadi kalau kalian tertarik untuk membeli coach jacket dan juga hoodie dari Mergent ini, kalian bisa beli di link deskripsi di bawah sini. Gue udah taruh linknya, dan kalian juga bisa cek Instagramnya langsung. Oke, so itu dia tadi review brand lokal, yaitu adalah dari Mergent. Dan kalau kalian suka gue buat video kayak gini, coba komen di bawah brand apa lagi yang ingin gue review. So, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk give me thumbs up. Dan jika kalian nggak suka video ini, boleh kalian kasih dislike. Dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan icon lonceng di sampingnya, supaya kalian nggak ketinggalan untuk mendapatkan info atau update-update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, yaitu di @9milimetv. Karena di sana gue sering melakukan berbagai update terkait channel ini. Pokoknya jangan lupa untuk support produk lokal ya. Jadi gue Atifizah, wassalamualaikum and see you next time.